Penampil Balikpapan. Mohon dipersiapkan seekor anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan perjalanan dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara. Kita self check in dulu ya. Tinggal masukkan kode booking di mesin seperti ini, maka boarding pass akan keluar dengan sendirinya. Nah, oke, kita langsung masuk. Berhubung saya tidak ada bagasi ya, hanya bawa ransel saja, jadi cukup masuk ke ruangan bandara dan langsung menuju ke ruang keberangkatan. Ini adalah di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Dan untuk penerbangan Lion Group seperti Batik Air yang saya naiki ada di Terminal E ya. Khusus ke Balikpapan, kebetulan pada saat keberangkatan ini gate yang harus saya masuki adalah gate E6. Oke, kita langsung masuk ya ke gate E6 dan kita persiapan untuk berangkat masuk ke dalam pesawat udara. Dengan Garuda ini kita langsung terbang menuju ke Balikpapan. Siapkan boarding pass ya, pasti akan dicek oleh mbak-mbak pramugari seperti ini untuk memastikan jangan sampai kita salah masuk pesawat. Hehe. Oke, kalau udah siap semua, maka pesawat siap diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Saat ini bandara di Terminal 2 Soekarno-Hatta di Cengkareng ini sedang ada renovasi besar-besaran ya. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Lepaskan secara normally, the oxygen bag may not fully inflate, that is normal. If you are traveling with children, put your oxygen that the nearest exit may be behind you. Cover your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Seperti biasa ya, sebelum keberangkatan tadi pramugari harus menyampaikan demonstrasi untuk keselamatan udara. Di terminal Bandara Soekarno-Hatta ini sedang ada renovasi ya sebetulnya. Karena itu kalau naik dari Terminal 2 biasanya kita akan naik bis ya untuk menuju pesawat udara. Tapi karena Batik Air, nah, khusus Batik Air langsung naik Garuda. Tapi kalau naik Lion Air mau parkirnya agak jauh dan kita naik bis untuk menuju pesawat udara. Oke, kita lepas landas dulu dan terlihat ya di sana ada Terminal 3 yang bangunannya panjang banget itu seperti huruf U. Kemudian terlihat bangunan Terminal 2 dan juga Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Alhamdulillah take off dengan mulus dan kita bisa melihat pemandangan di atas Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum bandara pindah ke sini ya, Bandara Jakarta ini adanya di Kemayoran ya. Sekarang biasanya dipakai untuk pameran PRJ, Pekan Raya Jakarta. Jadi biasanya kalau liburan sekolah ya, kita bisa ngelihat PRJ di Kemayoran dan itu sebetulnya adalah bekas bandara dulunya. Baik teman-teman, penerbangan dari Jakarta menuju ke Balikpapan yang saat ini menjadi penyangga ibu kota negara memerlukan waktu rata-rata 2 jam. Setelah 2 jam penerbangan, kita akan siap tiba di Balikpapan. Nah, biasanya sebelum sampai Balikpapan, kita akan melintasi wilayah Kalimantan Selatan dan yang paling dekat dengan Balikpapan adalah wilayah Penajam Pasir Utara.
Nah, bisa dilihat ya dari udara. Ini adalah penampakan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini adalah Kabupaten Pemekaran yang dulunya gabung dalam Kabupaten Pasir, kemudian dimekarkan menjadi Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya, sebelum ini cukup viral ya, karena selain menjadi lokasi ibu kota negara baru, yang paling anyar informasinya adalah bupatinya ya, Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud harus berurusan dengan KPK. Dan setelah dari Penajam kita melintasi Teluk Balikpapan dan kita bisa melihat kota Balikpapan ini. Kota Balikpapan ini memang cukup cantik ya, termasuk kota yang paling nyaman di Indonesia. Dan dari atas udara kita bisa melihat Coastal Road ya, sisi pantai Balikpapan. Di sana ada gedung-gedung tinggi ya, ada Mall Plaza Balikpapan, kemudian ada bangunan-bangunan lainnya ya, ada BSP ya, Balikpapan Super Block. Kemudian kita bisa melihat ada hotel ya, ada hotel berbintang, dan juga ada pantai yang bisa dijadikan tempat berwisata ya. Dari zaman Belanda, dari zaman penjajahan ini sudah diatur, dirapikan dan dilanjutkan oleh Pertamina yang melakukan pengoboran minyak di Balikpapan, sehingga penataan kota ini cukup rapi. Dan di Kalimantan termasuk kota yang ya kota utama lah ya di Kalimantan ya. Dan alhamdulillah akhirnya kita bisa mendarat dengan mulus di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Ya, ini dulu namanya Bandara Sepinggan ya. Daerah ini namanya Bandara Sepinggan, daerah Sepinggan namanya ya. Kemudian oleh Gubernur Awang Faruk Ishak, nama bandara ini ditambah dengan nama Sultan Kutai, sehingga menjadi Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Jadi menjadi bandara SAMSS. Wah, panjang banget ya. Alhamdulillah kita bisa sampai Balikpapan dan terlihat ya, bandaranya cukup besar dan cukup rapi. Kita keluar dari pesawat udara dan akan melihat cantiknya bangunan bandara terbesar di Pulau Kalimantan ini. Wajar jika Presiden Bapak Jokowi menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, karena salah satu daya dukung yang tersedia adalah bandara yang satu ini. Balikpapan, mohon dipersiapkan barcode CHANC Indonesia untuk di-scan oleh petugas. Dan tidak jauh dari Balikpapan ada kota Samarinda, bisa diakses hanya 1 jam sampai 1,5 jam setelah ada tol Balikpapan Samarinda, dan juga memiliki bandara APT Pranoto Samarinda. Demikian perjalanan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.